Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur-dulur. Ketemu lagi di Agung Klaten. Terima kasih telah menonton video yang kemarin-kemarin, yang tentunya masih banyak kekurangan, yang tentunya masih banyak perbaikan. Video ini Agung buat semata-mata hanya untuk muhasabah diri ya. Jadi sifatnya tidak menggurui, sifatnya tidak memberi saran, sifatnya tidak memaksakan suatu pendapat atau ide yang Agung berikan. Jadi sifatnya hanyalah perenungan di dalam diri Agung yang mungkin bisa dipakai. Monggo kalau bisa dipakai, yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke dulur, terima kasih. Kita akan mereview hari ini tentang sales hebat atau the best sales bahasanya ya, ilmu sales yang sudah Agung geluti di berbagai bidang, mulai dari consumer good, mulai dari properti, bahkan otomotif, semua udah Agung geluti. Dan ternyata memang tips sales itu juga ada tipsnya ya. Alhamdulillah Agung juga dapat penghargaan sampai berjalan-jalan ke Taiwan selama 10 hari di bidang sales itu. Jadi kita mulai lagi nggih dulur nggih, kita biar tidak terlalu banyak waktu nggih. Tips yang pertama sales itu adalah dia harus menguasai need. Artinya bagaimana? Jadi setiap orang itu kan punya keinginan ya. Jadi yang membedakan keinginan dan kebutuhan adalah ketika keinginan itu sifatnya tak terbatas. Jadi egolah yang bicara, keinginan ya. Sementara kalau kebutuhan adalah sifatnya hanya seperlunya, tidak banyak. Jadi ketika sales ini sudah mengetahui need-nya, kebutuhannya apa, itulah yang ditumbuhkan. Misalkan kita mau beli jual mobil merek mewah ya. Need, dibutuhkan. Jadi kita seputar itu yang kita jadikan butuh. Misalkan contoh, Bapak sudah waktunya mempunyai mobil mewah. Kebetulan Agung dulu pernah jadi sales BMW. Jadi Agung bisa berkata, Agung bisa bercerita ketika Agung mengalami. Jadi ilmunya adalah ilmu langsung praktek di lapangan, bukan ilmu dari katanya dan katanya. Jadi need, kebutuhan tadi. Kita bicara di mobil mewah BMW, mobil terkenal bahasanya. Wah, kepancet rek. Jadi diciptakan kebutuhannya. Sudah waktunya Bapak menikmati hidup, sudah waktunya Ibu memasuki usia yang pensiun atau apa, gaya hidup dan seterusnya. Bisa jadi dengan pernyataan untuk lobby penting Pak dengan mobil terkenal. Sekali-sekali boleh Pak hidup dengan yang serba mahal terkenal, sesekali boleh. Jadi tumbuhkan keinginan untuk membeli. Bisa jadi dengan ngomong, sebalah sudah ngambil Pak, teman Bapak saya kesini ya, teman Bapak referensinya, semuanya sudah ada waktunya Bapak ya. Jadi need, kebutuhan yang ditimbulkan secara terus menerus ya. Nanti untuk cara yang lain nanti bisa Agung bantu untuk teknik bertanya. Sementara kita di awal dulu adalah tentang jadi sales yang hebat, rumusnya apa? Nomor satu adalah need, kebutuhan. Ciptakan kebutuhan sedemikian rupa, sedemikian sesuai dengan di lapangan. Kebutuhannya apa? Misalnya rumah udah gede tapi mobilnya enggak bagus, artinya belum ada yang mewah, ya sudah nanti dimasukkan ke kebutuhan need-nya tadi. Keinginan terus ditumbuhkan sampai menyatakan, oke Mas Agung, saya beli mobil tersebut. Nah gitu. Jadi need, nomor satu adalah need, kebutuhan. Yang kedua adalah authority atau kewenangan. Kadang-kadang kita ini terlena ketika kita menghadapi klien untuk beli mobil mewah, kita suaminya yang kita follow up. Oke Mas, nanti saya pikir-pikir dulu ya, Ternyata dalam proses waktu adalah yang memberi keputusan adalah istrinya. Nah disitulah kita harus jeli. Sebetulnya pemegang kekuasaan untuk memutuskan sesuatu itu siapa? Suaminya, istrinya, atau bahkan anaknya. Jadi faktor keinginan membeli mobil mewah tadi bisa kepada anaknya, kepada istrinya, atau kepada suaminya.
Nah, pelan-pelan nanti rekan-rekan, dulur-dulur semua akan tahu bahwa ternyata keputusan bukan ada di istri, keputusan bukan ada dua suami, atau keputusan bahkan bisa jadi dari mbahnya, dari anaknya, atau dari yang lain. Jadi sebagai sales harus mempunyai insting itu ya. Oh, berarti saya harus ke yang memberikan keputusan. Ya toh, kalau kita tidak bisa mengetahui siapa yang memberikan keputusan, maka ya akan sia-sia semua itu. Sia-sia artinya tidak terjadi transaksi pembelian gitu. Dan itu bisa berlaku untuk semua ya, tidak harus satu bidang. Jadi apapun profesi panjenengan itu bisa diterapkan kok ilmu ini. Tinggal nanti mengolahnya aja. Ketika kita udah tahu keinginannya seperti apa, kita sudah tahu kebutuhan, keputusan yang memberi keputusan siapa, nah, itu harus dimaksimalkan di dalam kita presentasi gitu. Dan itu bisa sifatnya umum, semuanya bisa. Yang ketiga adalah money atau uang. Jadi jangan sampai kita presentasi terus-menerus, tapi yang kita presentasikan ternyata uangnya nggak ada, hanya istilah angin surga lah klien itu kepada kita. Ya harus jeli untuk melihat, oh ya ini punya uang, oh ini tidak punya uang. Nah nanti di segmen berikutnya ya, nanti cara teknik bertanya, nanti Agung akan babar bahasanya, akan Agung jelaskan secara detail ya. Jadi harus mempunyai uang, jangan sampai yang kita tawarin mobil mewah tapi dia tidak punya keuangan yang mencukupi, atau keuangannya tidak ada tapi tidak bisa memutuskan. Nah, jadi ketiga-tiganya itu harus balance nih, antara keinginan, authority, dan money, keuangan. Atau kalau boleh disingkat dengan pakai ilmu NAM, Nano, Alpha, Mama, NAM. Jadi ketika menghadapi seorang klien atau nasabah atau poten buyer bahasanya, terserah produk yang panjenengan jual, itu bisa memakai rumus ketiga tadi. Di manakah sebetulnya kalau unsur tiga tadi bisa terpenuhi, pasti ada pembelian. Jadi ada keinginan, ada keputusan yang memberikan keputusan ya dan tidaknya, dan ada yang punya uang. Ketika salah satu tidak terpenuhi, maka tidak ada transaksi penjualan. Jadi mulai sekarang dulu rekan, kalau sudah ketemu dengan buyer atau dengan pelanggan atau dengan klien, langsung ingat harus pakai 6. Harus pakai 6, harus pakai 6, dan harus pakai 6. Sehingga waktu panjenengan bisa diefektifkan dan penjualannya pasti akan lebih banyak dibanding yang lainnya. Nih, ilmu 6 penting untuk kita sebagai sales, baik sales yang khususnya pemula atau yang sudah lama tapi jarang menerapkan ilmu ini. Karena ilmu ini bisa dikembangkan di semua segi penjualan. Entah properti, entah consumer good, ataupun entah di dunia otomotif. Ya alhamdulillah Agung sudah berkecimpung di semua itu sudah lama. Jadi yang dipakai adalah ilmu tentang rasa, ilmu tentang nyata. Jadi tidak diteorikan tapi langsung praktek di lapangan. Nah itu tadi, bukan sombong, pernah menjadi sales yang bisa dikirim ke Taiwan bersama teman-teman di Surbaja gitu. Oke dulur, semoga bermanfaat. Pastikan ilmu 6 ada di panjenengan secara otomatis. Untuk tips-tips berikutnya nanti tonton video Agung berikutnya, strategi teknik bertanya. Matur suwun, semoga bermanfaat. Selamat pagi di bawah Gunung Arjuna, Pandaan, matahari pagi. Matur sembah.